Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Bala Waga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 66. Caranti bala dumeda amit tene waatana karonta papakang kamang yang hoti katukap palang. Bait 66 artinya, orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 66 oleh Buddha Gautama. Kisah Supabuddha, penderita kusta. Supabuddha, penderita kusta, suatu ketika duduk di bagian belakang kumpulan orang dan mendengarkan dengan penuh perhatian khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ketika kerumunan orang tersebut sudah membubarkan diri, ia mengikuti Sang Buddha ke wihara. Ia berharap dapat memberitahukan kepada Sang Buddha tentang pencapaiannya. Saka, Raja para dewa, berkeinginan untuk menguji keyakinan orang kusta tersebut kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha.
menampakkan dirinya dan berkata, "Kamu hanya seorang miskin, hidup dari meminta-minta, tanpa seorang pun yang mendekati kamu. Saya dapat memberi kamu kekayaan yang sangat besar jika kamu mengingkari Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan katakan pula bahwa kamu tidak bermanfaat bagi mereka." Supabuddha menjawab, "Sesungguhnya saya bukanlah seorang miskin. Tanpa seorang pun yang percaya, saya orang kaya. Saya meyakini 7 ciri yang dimiliki oleh para Arya. Saya mempunyai keyakinan atau sadha, kesusilaan atau sila, malu berbuat jahat atau hiri, takut akan akibat perbuatan jahat atau ottappa, pengetahuan, sutta, murah hati, caga, dan kebijaksanaan, panya." Kemudian Sakha menghadap Sang Buddha mendahului Supabuddha. Sang Buddha menjawab bahwa tidaklah mudah meskipun 100 atau 1000 Sakha untuk membujuk Supabuddha meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah Supabuddha sampai di wihara, ia melapor kepada Sang Buddha bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Dalam perjalanan pulangnya dari wihara Jetawana, Supabuddha mati berlumuran darah diseruduk seekor sapi yang sedang marah, yang sesungguhnya adalah seorang raksasa yang menyamar sebagai seekor sapi. Raksasa ini tidak lain adalah pelacur yang dibunuh oleh Supabuddha pada kehidupannya yang lampau dan yang telah memenuhi keinginannya untuk membalas dendam. Ketika berita kematian Supabuddha sampai di wihara Jetawana, para bhikkhu bertanya kepada Sang Buddha, "Di mana Supabuddha dilahirkan kembali?" Dan Sang Buddha menjawab bahwa Supabuddha dilahirkan kembali di alam dewa Tawatimsa. Sang Buddha juga menerangkan kepada para bhikkhu bahwa Supabuddha dilahirkan sebagai seorang kusta karena pada salah satu kelahirannya yang lampau, ia pernah meludahi seorang paceka Buddha. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 66 berikut. "Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ